Beberapa dulu karena acara akan segera mulai dibahas untuk segera dulu dan untuk acara-acara pada malam hari ini kami mohon untuk handphone bisa di silent. Terima kasih sebelumnya. Dan majelis kami Masjid Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Perdam 9 Udayana Brigjen TNI Yusman Madaun, yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Salim Salam MPDI, yang kami hormati Bapak Haji Usman SAG, yang kami hormati Ustaz Malik Zaid SPDI, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Quran serta para jamaah dan majelis taklim Masjid Al-Quran yang berbahagia. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana malam hari ini kita sama memperingati hari kelahiran beliau atau Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun tema peringatan Maulid Nabi kali ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan personil TNI Angkatan Darat yang religius. Dan malam hari ini telah tersusun acara sebagai berikut: 1 pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 lantunan sholawat bersamaan dengan santunan anak yatim dan duafa, 4 sambutan ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا
Dan kepada anak-anak disilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Brigjen TNI Yusman Madayun, selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Brigjen TNI Pur Paramito Dwinarwan, selamat datang Bapak. Yang terhormat Ustadz Haji Salim Samlan MPDI selaku penceramah pada malam hari ini, selamat datang Pak Ustadz. Yang saya hormati para tamu undangan, perwakilan dari Bintang Dam 9 Dayana, perwakilan dari Masjid Agung Sudirman, perwakilan dari Masjid Al-Farad, perwakilan dari Masjid Nurul, dan perwakilan dari Masjid Kuba. Tim Hadrah Rodatul Jannah, pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan, anak-anak yatim piatu yang saya cintai. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai Ketua Masjid Al-Furqan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Furqan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan jamaah atas kerjasamanya. Semoga acara ini dapat terlaksana sesuai rencana yang telah disiapkan. Yang kedua, mulai dari kedatangan, selama berlangsung kegiatan ini dan sampai berakhirnya acara, apabila para tamu dan undangan ada hal yang kurang berkenan atas rangkaian acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Salim Samlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آياته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Bapak Pembina Masjid Al-Furqon, Bapak Penasehat, Bapak Ketua Takmir dan seluruh jajarannya, Ketua Panitia Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar jamaah Masjid Al-Furqon Denpasar yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir duduk bersama di tempat ini dalam rangka memperingati peristiwa besar, peristiwa kelahiran Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Yaumul Isnin yaumu wulidtu. Hari Senin di bulan Rabiul Awal aku dilahirkan. Yaumul Isnin di bulan Rabiul Awal aku dihijrahkan. Yaumul Isnin Rabiul Awal wulidtu wa mittu, dan aku dalam meninggal dunia juga pada bulan Rabiul Awal. Hari ini kita di tengah-tengah sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bimbingan ridho dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi masa muslimin andai kata tidak ada Islam di bumi ini? Apa yang terjadi andai kata tidak ada Rasulullah di tengah-tengah kita ini? Mereka kal an'am, semua manusia nanti kelak seperti hewan, seperti binatang. Sudah seperti hewan, sudah seperti binatang, bal adal, hina, tersesat hidupnya. Naudzubillah. Kenapa? Karena liar hidupnya, tidak ada pegangan. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, Rasulullah diutus di bumi ini. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kita orang muslim, kita orang muslimah, kita orang mukmin, kita orang mukminah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tadi teman kita, sahabat kita Ustaz Haji Qasim dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini masa muslimin menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu
tidak sama dengan kita semua. Rasulullah makan tidak sama dengan makan kita. Rasul tidur tidak sama dengan tidur kita. Kalau kita sedikit-sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit tidur, tidak sama apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kepribadian yang sangat mulia. Kepribadian hanya dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Rasulullah sebagai Nabi, Rasulullah sebagai Rasul, Rasulullah sebagai imam, Rasulullah juga sebagai panglima dalam pertempuran, dan juga Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul diutus di bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana Bapak Ibu ala orang-orang jahiliyah ketika itu? Apa yang terjadi di zaman jahiliyah? Yang kuat semakin kuat, yang kuat semakin perkasa. Tidak ada hukum, hukum tidak berjalan. Bayi lahir dibunuh ketika itu. Naudzubillah. Tapi Islam datang dibawa oleh Rasulullah, hilangkan orde jahiliyah menjadi orde Islam. Seperti kita di tengah-tengah ini. Masya Allah, ini yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana syukur kita pada Allah? Ya mari kita menghidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersolawat kepada Nabi kita, yang kelak nanti beliau akan berikan syafaat kepada kita. Kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi Rasulullah akan meninggal dunia, masyarakat muslimin, berpikir kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? As-sholah, ingatkan kepada umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat. Dosa yang paling besar Bapak Ibu, dosa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya Ahmad bin Hanbal mengatakan, man taraka sholata amdan fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja, kafir. Ketika sudah tertutup hatinya, naudzubillah. Makanya jaga sholatnya, jaga kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Meninggal dunia masih ingat kepada umatnya. Ketika nanti dibangkitkan Allah di padang mahsyar, apa kata Rasulullah? Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku? Masya Allah. Ketika meninggal ingat kepada umatnya. Ketika dibangkitkan di alam padang mahsyar, cari mana umatku, mana umatku, Masya Allah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau Rasulullah cinta kepada kita, kita wajib cinta kepada Rasulullah. Apa yang pernah dilakukan Rasulullah, mari kita mengamankan, kita melestarikan, kita menghidupkan yang kita sebut dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya banyak, masyarakat muslimin. Sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Apa contoh antara lain? Rasulullah itu punya jiwa sifat al-mu'affafah, memaafkan. Ini kunci utama keberhasilan dakwah Rasulullah, hanya dilandasi dengan memaafkan. Contoh masyarakat muslimin, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Orang yang ekstrem ketika itu, orang yang radikal ketika itu. Tetapi dengan izin Allah, dengan ridha Allah, masyarakat muslimin, naik kuda dengan cepatnya. Setelah itu turun, loncat mencari Muhammad. Para sahabat terkejut, masyarakat muslimin, khawatir Rasulullah dibunuh sama Umar ibn Khattab. Tetapi Allah lain, maksud Allah lain. Ketika turun dan loncat kepada mencari Muhammad, ya Muhammad, ana uridul Islam. Ya Muhammad, mulai hari ini ya Muhammad, mulai detik ini ya Muhammad, aku masuk Islam. Kenapa masuk Islam, masyarakat muslimin? Karena melihat sikap kepribadian yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dituntunlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Jadi tokoh-tokoh Quraisy kaum muslimin yang membenci Islam dan sebagainya satu demi satu. Apa sistemnya apa? Pendekatan dengan akhlakul karimah, dengan etika yang moral yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Contoh lagi masyarakat muslimin, siapa kita tidak kenal Bilal, seorang budak dari negeri Afrika Ethiopia, dulu namanya Habasyi Ethiopia, yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, datang ke Mekah untuk apa? Mencari Muhammad, mencari Rasulullah. Setelah jumpa dengan Rasulullah baru ikrar, ya Rasulullah, ana uridul Islam, aku ingin masuk Islam. Kenapa masuk Islam masyarakat muslimin? Karena etika, moral yang sangat tinggi dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mari kita ini perlu kita bangun etika. Jangan menjadi orang muslim yang wajahnya keras. Jangan jadi orang muslim yang wajahnya bengis, tapi jadi orang muslim yang wajahnya biwajin talqin, senyum, banyak nolong orang, banyak bantu orang. Ini yang kita rindukan. Ini yang kita dambakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi masa muslimin, Rasulullah itu sebagai panglima perang. Ada yang namanya Al-Ghazwa, ada namanya As-Siriyah. Kalau Al-Ghazwa itu langsung pertempuran dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau As-Siriyah mengutus pasukan dan sebagainya. Ada pertempuran masa muslimin. Jadi orang kufar balas dendam kekalahannya ketika perang Badar. Perang Badar itu kemenangan mutlak di tangan Rasulullah sebagai panglimanya pada bulan Ramadan ketika itu. Akhirnya terjadilah pertempuran yang kita sebut dengan perang Uhud. Jadi Rasulullah itu punya pasukan elit masa muslimin. Pasukan elit namanya Ahlul Rumat, pasukan pemanah. Jadi jumlahnya kurang lebih 40 orang. Ketika terjadi pertempuran yang sangat dahsyat masa muslimin, rupanya pasukan elit tergiur dengan harta benda yang melimpah ruah. Banyak harta papasan dan sebagainya. Ketika genting-gentingnya pertempuran, Rasulullah banyak darah, luka dan sebagainya, hanya membuat lubang dan sebagai tameng. Kondisi genting itu masa muslim datang orang kafir yang namanya Duksur. Apa kata Duksur? Ya Rasulullah, man yusa'idzuka. Hai Rasulullah, siapa bisa menolongmu hari ini ya Rasulullah? Dengan bawa pedang yang tujuannya ingin membunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah masa muslimin? Spontan dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Somad, Ahad. Dengan kalimat itu masa muslimin, pedang yang dipegang sama Duksur langsung jatuh. Apa yang terjadi? Duksur gemetar badannya, ketakutan melihat apa yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pedang itu diambil sama Duksur. Diambil oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Duksur, man yusaiduka ya Duksur. Siapa yang bisa menolongmu hari ini ya Duksur? Pedang aku pegang. Apa kata Duksur? Illa anta ya Rasulullah, hanya engkau ya Rasulullah yang bisa nolong aku. Dengan izin Allah masa muslimin, dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Duksur yang kafir itu spontan di hadapan Rasulullah. Apa kata Duksur? Ya Rasulullah, ana uridul Islam. Masya Allah. Akhirnya Duksur dalam pertempuran itu spontan dia masuk Islam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi akhlak.
jiwa pemaaf yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi masa muslimin, ketika Rasulullah dengan para sahabatnya akan menunaikan ibadah sholat, di tengah jalan ada segerombolan pemuda-pemuda menghina Rasulullah, meludahi Rasulullah, dendam Rasulullah? Tidak. Marah Rasulullah? Tidak. Itu yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya suatu hari Nabi tanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabatku, aina si fulan? Mana si fulan ini yang biasa nongkrong, mengganggu kita, menggoda kita?" Apa kata para sahabat muslimin? "Ya Rasulullah, annahu marid." Ya Rasulullah, si fulan hari lagi sakit. Lagi sakit ya Rasulullah. Dalam konteks hablum minan nas, hubungan sesama manusia, tidak memilah, membedakan agama, Rasul datang. Rasulullah menjenguknya dengan mengajak para sahabatnya. Apa yang terjadi masa muslimin? Jadi spontan pemuda tadi mengatakan, "Hanya engkau ya Rasulullah, orang yang pertama kali datang di tempat aku ini. Aku lagi sakit." Akhirnya masa muslimin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang keras tadi yang suka menghina Rasul, spontan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana uridul Islam." Hai Rasulullah, mulai hari ini ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Masya Allah. Kembali lagi, dakwah dilandasi dengan etika, dakwah dilandasi dengan keikhlasan. Ini yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tokoh-tokoh satu terus, akhirnya banyak yang masuk Islam. Ada lagi masa muslimin, ini jiwa pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah. Ada pemuda masa muslimin dalam kitab Qiratul Rasidah juz 1. Jadi pemuda ini pemuda yang kelas kakap sudah. Jadi kalau preman kelas kakap pemuda ini. Homer, penjudi, ganti-ganti wanita, ya naudzubillah, bejat sedang. Datang menghadap Rasulullah. Apa kata pemuda tadi? "Ya Rasulullah, ana uridul Islam." Ya Rasulullah, aku kepengen masuk Islam. Tapi Rasul belum terima ketika itu masa muslimin. Kalau engkau mau masuk Islam, janjilah kepada aku. Apa kata Rasulullah? "Hal tu'ahiduni ala tarkil kadhib." Hai pemuda, siap kamu untuk berjanji kepada aku, jangan bohong, jangan dusta, jangan menipu orang. Jadi pemuda tadi belum mengatakan iya masa muslimin. Masih pikir-pikir, lama sekali prosesnya. Pulang dari Rasulullah, di tengah jalan dia berpikir. Di tengah jalan terjadi peperangan jiwanya antara iya dan tidak, antara setuju tidak, terus begitu. Setelah mantap baru dia menghadap kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya sudah mantap untuk masuk Islam. Ana uridul Islam." Baru dituntut dari Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Itulah masa muslimin pentingnya buat kita semua ini, jiwa pemaaf, jiwa saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jangan ada dendam, jangan selalu benci. Apa kata Rasulullah? Orang yang didolimi malah memaafkan, orang yang dihina malah berbuat baik. Itu kata Rasulullah, ini ciri-ciri orang-orang penghuni surga. Masya Allah, dihina tapi dia memaafkan, dibenci malah dia memberikan makanan kepada yang membencinya. Masya Allah, itu namanya orang-orang afif, orang jiwanya jiwa pemaaf, tidak ada balas dendam. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah dalam membangun rumah tangga. Rumah tangga yang dilandasi dengan keikhlasan. Rumah tangga yang dilandasi dengan jiwa pemaaf. Pernah kejadian masa muslimin,
Suatu hari Rasulullah agak malam datangnya, terlambat. Terlambat dia datang. Dalam konteks Islam masa muslimin, mengetuk pintu cukup 3 kali. Jadi Rasulullah mengetuk pintu tiga kali. Rupanya Aisyah sedang tidur nyenyak, kecapean. Rasulullah datang, dia tidur lagi nyenyak. Apa yang terjadi masa muslimin? Jadi Rasulullah memutuskan malam itu aku tidur di teras dengan menggunakan serban yang tebal, tidur di situ. Malam hari Aisyah bangun masa muslimin, bangun terkejut, minta maaf. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, bukan engkau yang salah ya Aisyah, tapi aku yang salah karena aku datangnya terlambat. Apa artinya masa muslimin? Rumah tangga yang dilandasi dengan keikhlasan, rumah tangga yang saling memaafkan. Makanya para ulama mengatakan suami yang baik, suami yang ketiga itu memaafkan kesalahan istri. Istri yang baik, istri yang ketiga itu memaafkan kesalahan suami. Sehingga ini masa muslimin, keindahan dalam rumah tangga yang dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, Masya Allah. Ini yang kita bangun masa muslimin. Apa artinya kita punya rumah mewah? Apa artinya kita punya mobil, semua banyak mobilnya, tapi hampa dalam rumah tangganya. Di dalamnya tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Di dalam tidak ada orang-orang yang menunaikan ibadah salat. Naudzubillah, gersang rumah itu. Tapi mari kita ikuti sunnah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kita ini Rasulullah. Walaupun kecil, walaupun kita kos, tapi apa? Di dalamnya dengan Al-Quran dibacakan, di dalamnya sholat berjamaah. Ini rumah yang marwah, rumah yang nampak auranya dibandingkan rumah yang besar, mewah tapi kesah hidupnya. Naudzubillah. Contoh lagi, suatu hari ketika siang masa muslimin, Rasulullah mengalami kehausan. Ketika haus, sama Aisyah diberi hidangan minuman. Setelah diminum oleh Rasulullah, tapi tidak dihabiskan sama Rasulullah, cukup diminum hanya separuh. Ya Aisyah, minuman ini aku minum hanya separuh aja, sisanya engkau yang melanjutkan. Apa yang terjadi masa muslimin? Ketika Aisyah melanjutkan, dia minta maaf. Aku maaf ya Rasulullah, aku hilaf. Sebetulnya harus aku beri gula, tapi aku beri garam. Namanya hilaf. Lupa. Ini masa muslimin. Kalau orang di zaman sekarang ini, ketika haus datang dan sebagainya, apa yang terjadi? Mungkin gelasnya dilempar, naudzubillah. Tapi itu bukan rumah tangga yang Islam. Rumah tangga yang Islami yang saling memaafkan. Mungkin istrinya sedang capek, istrinya sedang lelah, sama memaafkan. Rasulullah juga memaafkan, istri juga memaafkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu di zaman sekarang bangun rumah tangga yang seperti ini, sehingga apa yang terjadi? Akan muncul sakinah dalam rumah tangganya, akan muncul mawaddah dalam rumah tangganya, akan muncul rahmah dalam rumah tangga. Ini yang kita rindukan, ini yang kita dambakan. Banyak hancurnya rumah tangga. Kenapa? Tidak mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika proses nikah, besar-besaran. Lamarannya ditunjukkan di mana-mana, medsos lamarannya. Tapi apa yang terjadi? Baru 2 bulan sudah hancur. Kenapa? Suaminya punya selingkuh. Kenapa? Istrinya punya selingkuh. Naudzubillah. Makanya mari kita sama-sama tegakkan agama dalam membangun rumah tangga. Ihya'us sunnah. Contoh lain masa muslimin. Suatu hari Rasulullah datang pada Aisyah. Jam sudah menunjukkan jam 11. Wajar kan Bapak Ibu? Jam 11, jam 10 pasti kita lapar. Rasulullah datang kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, hal indaki syai'?
Apakah ada hidangan di pagi ini ya Rasulullah? Ya Aisyah, aku belum makan. Aku lapar. Apa kata Aisyah masa muslimin? Ya Rasulullah, ma indi syai'. Pagi ini ya Rasulullah, aku belum punya apa-apa, belum masak. Apa kata Rasulullah? Marah? Tidak. Ini yang perlu maksud muslimin, perlu buat kita semua. Terus apa kata Rasulullah? Faidan ana shaim. Kalau begitu saya melanjutkan puasa. Boleh apa tidak? Boleh. Walaupun malam hari tanpa niat. Ini namanya isdantil, darurat. Kenapa? Jamnya sudah jam 12. Eman kan? Waktu sudah jam 12, alangkah baiknya melanjutkan puasa sampai waktu berbuka. Ini perlu bapak-bapak, ibu-ibu. Suatu saat mungkin ibunya sedang capek, tidak usah masak. Bapaknya datang, ada makanan. Apa kata istri? Belum masak mas. Oh kalau begitu, bismillah, saya melanjutkan puasa. Masya Allah. Ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan marah. Kalau marah apa yang terjadi? Ada yang di depannya dilempar, piringnya terbang, gelasnya terbang. Naudzubillah, falaisa minni. Bukan umat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Rasulullah tarahum, saling menyayangi, saling mencintai suami istri. Ini yang kita rindukan muslimin, yang kita dambakan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalam akidah bagaimana Rasulullah? Akidah Rasulullah tegas, kepada siapapun tegas. Ketika paman Rasulullah kedatangan tokoh-tokoh Arab jahiliyah, datang menghadap kepada Abu Thalib paman Rasulullah. Apa kata orang Arab Quraisy jahiliyah? Hai Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad agar Muhammad berhenti dalam berdakwah, agar Muhammad jangan menyampaikan dakwah, dan semua fasilitas hidupnya akan dijamin tokoh-tokoh Arab jahiliyah. Luar biasa. Itu iming-iming orang-orang Arab jahiliyah kepada Rasulullah agar berhenti dalam berdakwah. Kalau kondisi umat sekarang, masa muslimin, apa diingatkan Rasul dalam satu hadisnya? Besok di akhir zaman, malam hari mukmin, pagi harinya sudah kafir, naudzubillah. Atau pagi harinya beriman pada Allah, sore harinya sudah melepaskan akidah, naudzubillah. Kenapa itu terjadi masa muslimin? Butuh dunia, karena serakah dengan dunia sehingga imannya digadaikan, imannya dijual beli, naudzubillah. Orang-orang Arab Quraisy datang kepada pamannya Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad. Setelah mereka pulang masa muslimin, baru Rasulullah menghadap kepada Abu Thalib. Apa kata Rasulullah? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku. Jadi Rasulullah sumpah kepada Allah. Wallahi ya ammi wahai pamanku. Apa kata Rasulullah? Law wada'us syams fil yaman wal qamar fi yasar la atruk hadal amr abadan. Wahai pamanku, demi Allah saya bersumpah, andai kata matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, baru la atruk hadal amr abadan. Sungguh aku tidak akan meninggalkan perintah yang sangat mulia. Apa Bapak Ibu? Berdakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadi umat Muhammad ini, menjadi umat Muhammad, likuli insan da'in. Setiap manusia menjadi dai, menjadi penjuru dakwah, mengajak umat untuk kebaikan. Ini tugas kita. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah mempertahankan iman akidahnya tegas menghadapi tokoh-tokoh Arab Quraisy, kita juga begitu. Kewajiban kita sebagai umat Rasulullah. Apa dalam Al-Quran? Kuntum khairu ummah. Allah berikan titel kepada kita apa? Khairu ummah, muslimin. Bukan insinyur, bukan dokter, bukan profesor, tapi khairu ummah, umat yang pilihan, umat yang teladan. Ketika Allah berikan titel, apakah kita diam? Tidak boleh. Harus gerak. Apa gerakan kita? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran.
wa tu'minu billah. Ini yang paling berat. Mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dakwah Rasulullah, mentauhidkan orang, memanusiakan manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, masa muslimin, kita sebagai umat Rasul, mari perbanyak sholawat. Apa kata Rasulullah? Orang yang kikir, orang yang bahil, orang yang sedikit sholawatnya. Kita perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Apa dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat sholawat kepada Rasulullah. Apalagi kita sebagai umat yang wajib banyak sholawat. Kapan kita sholawat yang banyak? Kenapa? Ini wasilah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperingati Maulid Nabi tahun 1440 Hijriah, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita menjadi ahlul jannah dan akhir hayat kita menghadap Allah dalam keadaan husnul. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. حمد الشاكرين حمد العالمين ويكفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركه الفاتحه. Salam salam